Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 47 Samarinda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam menjalani segala aktivitas, termasuk aktivitas pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran saat ini kita akan melanjutkan materi bab berikutnya, yaitu materi bab kelima yang berjudul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, materi bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang kita masuk ke materi bagian A, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama antara rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapulus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong. Ini contoh daripada Manunggal Sakato yang dilakukan di Sumatera Barat. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, pemusyawaratan,
dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Begitu juga anak-anak ketika kita berada di sekolah, dalam memutuskan sesuatu, kita selalu melakukan yang namanya musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, ini contoh pelaksanaan pasal 33 ayat 1, yaitu koperasi. Selanjutnya, yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Siapakah yang wajib membela negara, anak-anak? Apakah hanya tentara dan polisi saja? Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan
yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sifat merasa diri sendiri yang paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sifat eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran bab 5 bagian A saat ini, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa masuk dalam pikiran kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan dalam penyampaian materi. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan keingintahuan kalian untuk mempelajari pelajaran PPKN. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.